siapa pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini? Yang terkenal itu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Tapi sebenarnya apa memang Kiai As'ad yang mendirikan atau Kiai Syamsul Arifin? Terima kasih. Jadi pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo memang pendiri dari pondok pesantren Salafiyah Syafiyah adalah Kiai Haji Raden Syamsul Arifin dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, pendiri pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai pendiri pengasuh kedua. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Faid As'ad sebagai pengasuh ketiga, dan saat ini adalah diasuh oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahim. Kita masuk pada Iksas. Jadi alumni pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini kan ribuan ya, bukan 2.000 atau ratusan ribu, mulai sejak berdiri sampai sekarang. Nah, tapi terbentuknya Iksas ini yang saya baca di beberapa medsos itu 33 tahun yang lalu. Berarti sebelum 33 tahun yang lalu itu tidak ada Iksas ini. Itu gimana? Terus terbentuk alumni ini gimana ceritanya? Baik. Baik. Jadi saya mungkin sedikit bercerita tentang histori dari pendirian Iksas. Iya. Jadi pada era tahun 1961 sampai tahun 1986 di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini sudah berdiri organisasi santri. Sudah berdiri organisasi santri, tetapi dengan nama yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan asal daerah. Jadi kalau misalkan dari Bangkalan, namanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh teman-teman asal Bangkalan. Kemudian ketika dari Jawa Tengah, maka namanya diambilkan dari daerah Jawa Tengah. Nah, sehingga kemudian pada tahun 1988 Kiai Ahmad Faid As'ad berinisiatif untuk menyatukan dari beberapa lembaga organisasi santri dari pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Maret 1988 dideklarasikan berdirinya organisasi Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Dan kenapa kemudian diambil tanggal 1 Oktobernya? Kenapa diambil pada tanggal 1 Oktobernya? Padahal dideklarasikan pada tanggal 11 Maret. Dideklarasikan pada tanggal 11 Maret, tetapi kemudian disahkan oleh pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah pada saat itu, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, adalah pada tanggal 1 Oktober 1988. Nah, berangkat dari itulah kemudian awal mulanya adalah antara organisasi santri dengan alumni bersatu. Jadi Iksas singkatannya waktu itu adalah Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafiyah. Setelah kemudian pada tahun 2004 Mubes ke-7 kalau tidak keliru di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, kemudian ada pemikiran dari teman-teman karena seiring dengan perkembangan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, kemudian pada Mubes ke-7 di Surabaya dipisahlah antara organisasi santri dengan organisasi alumni. Ya, tetap namanya Iksas tetapi dengan beda singkatan. Kalau yang Iksas santri aktif adalah Ikatan Santri Salafiyah Syafiyah. Ini untuk yang Iksas santri. Yang di dalam, yang masih aktif. Nah, untuk yang alumni adalah Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah, karena walaupun jadi alumni kan masih santri, tidak ada istilah mantan santri.
Itu kira-kira histori dari pendirian organisasi IKSAS, mulai dari pendeklarasian, kemudian sampai perkembangan di Mubes ke-7, pemisahan antara IKSAS Santri dan IKSAS Alumni. Jadi sekarang di Pondok Salafiyah, singkat ya, di Pondok Sekoraja kata orang Madura. Jadi tidak ada lagi per daerah dan lain sebagainya. Semua IKSAS, apa begitu? Oh bukan. Untuk IKSAS itu adalah wadahnya gitu. Nah, di hierarki organisasinya ada pengurus pusat yang yang bertempat tinggal di pondok pesantren, walaupun IKSAS alumni juga ada di pusat IKSASnya. Kemudian di tingkatan daerah itu ada diistilahkan dengan rayon, ya, di tingkatan daerah kabupaten kota disebut dengan rayon. Kemudian untuk di tingkatan kecamatan disebut dengan subrayon, di tingkat desa disebut dengan komisariat. Tapi tetap namanya IKSAS. Namanya IKSAS. Jadi ada komisariat, rayon, ada rayon, ada pengurus pusat IKSAS. Ya, di dalam pesantren. Di dalam pesantren. Ya. Kalau di luar, artinya yang sudah alumni, ada pengurus pusat. Betul, ada juga. Di mana kantor pusat? Kantor pusatnya tetap di Pondok Pesantren Sukorejo. Jadi ketua umumnya pengurus pusat ada di pesantren. Ya, pengurus Pondok Pesantren. Ya. Terus seperti di Bangkalan atau Madura ini apa yang diketuai Pak Yai ini? Saya di tingkat rayon, di tingkat rayon. Jadi Bangkalan itu rayon. Di Bangkalan rayon, Sampang rayon, Sumeneb rayon, Pamekasan rayon. Kurang lebih ada sekitar 49 rayon yang ada di seluruh Nusantara, termasuk yang di rayon internasional, seperti di Arab Saudi, Malaysia juga ada. Ada ya, luar biasa ini. Terus setelah itu apa aktivitas yang paling menonjol dari IKSAS ini di tiap rayon? Apa terserah pengurusnya, atau ada arahan-arahan dari pusat atau dari kiai tentang aktivitas IKSAS ini di masyarakat gitu. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa berangkat dari pemikiran teman-teman pengurus IKSAS waktu itu agar ada pemisahan antara IKSAS santri dan IKSAS alumni, sehingga kemudian disitulah muncul fokus dari tanggung jawab dan tugas dari masing-masing IKSAS, baik santri maupun alumni. Kalau IKSAS santri adalah fokusnya lebih kepada proses pengkaderan, pengembangan wawasan, intelektual, skill yang memang nantinya dibutuhkan pada saat adik-adik santri pulang ke masyarakat. Itu fokusnya untuk IKSAS santri. Sementara IKSAS alumni adalah lebih fokus kepada pengabdian dan pemberdayaan. Pengabdian di sini adalah pengabdian kepada pondok pesantren selaku yang membesarkan teman-teman alumni setelah pulang ke masyarakat. Sementara pemberdayaannya adalah untuk membantu program-program pesantren yang memang tidak mungkin untuk dilakukan oleh pesantren dalam rangka untuk pemberdayaan terhadap masyarakat. Teringat terhadap wasiatnya Al-Maghfurlah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, ada 3 hal yang memang menjadi titik poin untuk senantiasa diingat-ingat oleh teman-teman IKSAS. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman membantu dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini teman-teman alumni diharapkan untuk bisa terlibat dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikut membantu memikirkan terhadap ekonomi umat. Ikut membantu memikirkan dalam ekonomi umat. Kemudian yang terakhir adalah menjaga dan membentengi akidah umat, terutama adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan ikut cawe-cawe mengurusi organisasi yang memang juga didirikan oleh beliau Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagai mediator dalam pendirian Nahdlatul Ulama.
Kira-kira hal itu yang menjadi poin dalam pelaksanaan tugas dari Iksas. Jadi itu ya, daunnya kayak As'ad Syamsul Arifin Masuk ya, 5 wasiat, biasa. masuk 5 wasiatnya beliau. Yang saya tangkap kalau yang pertama itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Jadi sangat ke depan ini. Lalu aplikasinya atau follow up dari apa ya, Dawu kayak As'ad Syamsul Arifin ini, Iksas melakukan apa? Iksas yang alumni ini. Ya, untuk yang alumni, untuk yang secara personal alumni adalah banyak dari teman-teman alumni sudah banyak memiliki pondok pesantren ya, pondok pesantren, kemudian juga membantu dalam proses pendidikan walaupun tidak dimiliki oleh dirinya di situ. Secara kelembagaan adalah sementara ini adalah Iksas membantu dalam proses pendataan terhadap pengasuh pengasuh dan pesantren-pesantren milik alumni yang dimiliki oleh alumni, dan di situ nanti akan ada evaluasi dan kemudian bantuan yang diberikan oleh teman-teman Iksas, baik itu dalam berupa bantuan skill pelatihan yang diberikan oleh Iksas terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bangkalan, terutama yang dimiliki oleh teman-teman alumni. Termasuk adalah ketika ada teman-teman adik-adik santri yang baru keluar dari pondok pesantren yang masih fresh pemikirannya, ketika memang mereka mampu, nanti kita akan lakukan evaluasi dan fit and properties terhadap mereka. Nanti akan dilakukan pendistribusian terhadap pondok-pondok pesantren yang dimiliki oleh biasa ya. Itu untuk masalah pendidikan. Dan untuk masalah ekonomi, ini ke depan nanti teman-teman akan mengakomodir terhadap teman-teman alumni yang memiliki kelebihan dalam perekonomian, sehingga nanti ada diistilahkan dengan Iksas Foundation. Teman-teman santri yang memang dalam keadaan ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan, nanti kita akan bantu untuk mondok di pondok pesantren yang diinginkan. Kalaupun misalkan mau untuk direkomendasikan adalah mondok ke pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah seperti itu. Saya pernah ngikuti di medsos itu pidato Kiai Raden Kiai Syamsul Arifin bahwa intinya montan santri kudu nurut NU. Betul. Itu tingkat ketaatan santri-santri itu gimana pada Dawu Kiai saat itu? Beliau, ya. Untuk tingkat ketaatannya memang karena sudah menjadi wasiat, termasuk 5 wasiat, bahkan dalam bahasa yang lebih dikenal oleh teman-teman alumni dan teman-teman santri adalah ketika tidak cawe-cawe terhadap NU, maka jangan harap kelak akan bersama saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari itu memang walaupun ada beberapa teman yang tidak aktif di dalam organisasi NU secara struktural, tetapi teman-teman berusaha untuk melakukan amaliyah NU, menjaga, membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tingkat lapisan bawahnya. Ya. Sekarang ini kita khususnya jemaah Ahlussunnah wal Jamaah, atau katakanlah secara keorganisasian adalah Nahdlatul Ulama. Ini kita kan mengalami serangan-serangan khususnya di bidang akidah. Ada Syiah begitu gencar, ada Wahabi, di mana dulu salah satu berdirinya Nahdlatul Ulama ini karena
begitu masifnya langkah-langkah Wahabi di Arab Saudi sebelum jadi Arab Saudi. Nah ini IKSAS sebagai organisasi yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah diwasiati oleh pengasuhnya, itu langkah-langkah apa IKSAS ini? Ya, untuk IKSAS santri sebetulnya kalau di pondok pesantren ya, pertama adalah bagaimana di dalam jiwa teman-teman itu adalah terpatri jiwa-jiwa aswaja, sehingga di tingkatan santri setiap pelatihan baik di tingkatan PKD, PKL, PKM itu memang materi-materi ini selalu diselipkan, sehingga nanti ketika keluar dari pondok pesantren insya Allah aman dari serangan-serangan itu. Apalagi sekarang kan mudah sekali mendapatkan informasi-informasi yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang terhadap keberadaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di tingkatan alumni memang kita setiap Jumat Manis mengadakan pertemuan se-Kabupaten Bangkalan ya, secara safari ke beberapa kecamatan yang ada di basis-basis alumni. Sementara yang sudah terbentuk suprayon di tingkat kecamatan adalah sudah 12 kecamatan, karena memang ada beberapa kecamatan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan suprayon, harus di-merger dengan kecamatan yang lain ya. Nah, pada saat itu kita memang melaksanakan acara kegiatan yang mencerminkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari tradisi pesantren seperti membaca Aqwaid Sekat, Aqwaid 50, kemudian acara pengajian kitab Minhajul Abidin sebagai penyeimbang terhadap wawasan dari teman-teman. Kadang kalau terlalu liberal nanti kan bahaya juga ya. Jadi harus diimbangi dengan itu. Kemudian pembacaan Rotibul Haddad dan lain sebagainya. Selain itu pula memang setiap kali kegiatan ditekankan untuk senantiasa mengikuti terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NU seperti PKPNU dan lain sebagainya. Jadi di IKSAS itu ada PKN, betul, pelatihan kader lanjutan sampai tingkatan TOT juga ada di tingkatan untuk yang santri aktif. Santri aktif. Ya. Salah satu materinya itu apa? Salah satu materinya adalah pertama ya tentang asbaja. Kemudian kaderisasi. Kaderisasi, kemudian analisa sosial dan materi-materi yang lain. Oh, luar biasa. Pondok pesantren Sukoharjo. Saya mulai kecil itu sudah dengar Sukoharjo. Dan sekarang saya sering mengikuti pengajian-pengajian di medsos Kiai Azazin itu luar biasa. Saya melihat ini luar biasa santunya, kalemnya. Dan saya lihat juga ketua IKSAS ini menurun kesantunya dengan ini kalau berbicara dengan Kiai Azazin. Saya kira seperti itu memang santri. Senang bicaranya Kiai Azazin ini. Sekarang kita masuk pada persoalan-persoalan di luar keilmuan ya. Kita ingin tahu bagaimana pandangan IKSAS. Yang pertama pada masalah undang-undang pesantren. Kan kita ini ada undang-undang pesantren, di mana undang-undang pesantren itu sebenarnya selesai kalau tidak salah 2019. Tapi belum ada perpres dan lain sebagainya, seperti seolah-olah pagi undang ini. Tapi tiba-tiba di bulan September ini Presiden menandatangani peraturan Presiden nomor
82 yang berkaitan dengan undang pesantren ini, termasuk di dalamnya pendanaan pondok pesantren dan saya baca ketua Badan Anggaran DPR RI itu sudah menyisihkan 100 triliun untuk dana abadi itu nantinya pada APBN 22. Ini luar biasa kalau 100 triliun, meskipun itu masih jauh dari mana? Dari dana pendidikan umum. Karena mungkin dana pendidikan umum itu kan banyak lembaga-lembaga pemerintah seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi ini satu hal yang positif. Tapi meskipun demikian masih timbul pro dan kontra. Ada yang mengatakan dengan adanya undang-undang ini, ada yang mengatakan dengan adanya perpres ini bahwa pemerintah ini akan mengkooptasi pesantren, mengkooptasi, bercampur dan sebagainya. Pandangan Ketua IKSAS ini bagaimana? Ya, terkait dengan undang-undang pesantren yang telah diafirmasi dengan Perpres nomor 82 tahun 2021. Secara pribadi saya menganggap ini angin segar untuk pesantren, angin segar buat pesantren, dan ini satu prestasi yang luar biasa terhadap pemerintah Republik Indonesia, karena dengan begini berarti pengakuan terhadap peranan pesantren kepada pemerintah, kepada negara, kepada bangsa ini betul-betul sudah diakui betul oleh negara dalam hal ini. Kita tahu bahwa terlepas dari pro kontra yang telah disampaikan oleh Kiai tadi, kita tahu bahwa masih banyak pondok-pondok pesantren yang kemudian saat ini sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan, baik sentuhan infrastruktur, sentuhan kesejahteraan kepada guru-guru yang sudi ikhlas untuk membimbing santrinya. Bahkan kadang dalam 1 bulan mereka tidak dibayar. Tempat untuk pemondokan santri sangat tidak layak. Ini masih banyak dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Barangkali dengan berangkat dengan ini, pesantren-pesantren yang saat ini sangat berperan betul terhadap proses mendidik kader-kader generasi bangsa ini yang ada di pelosok-pelosok itu insya Allah akan sangat terbantu dengan program ini. Tetapi tentunya harus ada pengawasan yang lebih baik, terutama terhadap pola pendistribusian terhadap dana-dana pesantren yang akan diberikan oleh pemerintah kepada pesantren-pesantren ini. Satu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu diribetkan dengan urusan legalitas. Ya, silakan dilakukan survei di bawah. Walaupun misalkan tidak ada legalitas yang memang secara pemerintah pondok pesantren itu tidak memiliki legalitas, monggo dibantu urusan itu. Yang penting dalam faktanya, dalam kenyataannya, pondok pesantren itu betul-betul ada santrinya. Bahkan kadang jangan sampai kemudian pondok yang tidak ada santrinya saja dapat bantuan misalkan, sementara pondok yang ada santrinya tapi tidak bisa mengurusi urusan legalitas itu, ternyata tidak mendapatkan bantuan. Hal-hal yang seperti ini barangkali menjadi perhatian yang harus menjadi perhatian yang cukup besar, terutama pemangku-pemangku kebijakan di masing-masing daerah. Ya. Itu sangat bagus pendapat itu, karena begini, benar apa yang dikatakan Kiai tadi bahwa ada pesantren karena santrinya hanya 50,
Sedangkan untuk mendapat legalitas Kementerian Agama itu harus 60. Harus 60. Ya, sehingga tidak bisa memperoleh legalitas. Tapi ada orang yang pintar, cerdas, melakukan perkayasaan dan sebagainya, bisa dapat legalitas. Nah, ini yang saya memang mikir itu sangat setuju apabila langsung aja ditinjau, disurvei. Ternyata ada bangunan, ada santri meski antara 40 sampai 50 dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang nanti dibantu. Karena kadang-kadang pesantren yang kecil ini tidak dapat apa-apa dari jasmasnya DPR atau dari apa. Karena saya ini begini, saya ini sekretaris Basra. Ya. Lah, saya dengan salah seorang anggota DPR pernah ada pertemuan, akhirnya akan diupayakan bantuan MJK untuk pesantren yang aktif di Basra itu. Akhirnya saya ini upayakan pada santri-santri yang ya katakanlah dengan rata-rata kalau santri sedikit ini kan mohon maaf ya, kan sederhana sekali, sehingga kalau diberi MJK itu akan ada 8 ruangan MJK yang akan digunakan oleh mereka. Tapi ketika tidak memenuhi kan syaratnya harus ada NSPN, harus ada piagam, santri minimal sekian. Akhirnya mereka tidak dapat. Yang dapat pesantren besar yang sebenarnya dari segi kemandirian itu sudah sangat tinggi. Jadi seperti itu keadaan ini. Nanti Iksas harus berperan ini, tidak tinggal diam untuk istilah pendampingan, pemberdayaan, karena secara organisasi Iksas ini begitu besar anggotanya. Rata-rata pengasuh pesantren besar di Bangkalan, di Sampang, di mana? Di Sumeneb, di Pamekasan. Nah, ini yang perlu peran Iksas barangkali merespon undang-undang pesantren dan Perpres 80. Iya. Sampai ini kalau kemudian terlalu direpotkan dengan urusan legalitas akan mengganggu terhadap para kiai dalam proses pembinaan terhadap santrinya. Beliau itu orang-orang ikhlas. Ya. Akhirnya nanti ketika misalkan dari Kementerian Agama membutuhkan tenaga pendampingan, insya Allah teman-teman ikhlas dan teman-teman alumni-alumni yang lain juga akan siap membantu dalam proses-proses seperti itu, agar kemudian pendidikan tetap jalan, apa yang diinginkan pemerintah juga akan terus bisa jalan sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh pemerintah. Iya. Jadi menurut Pak Kiai ini persoalan SPJ dan lain sebagainya mungkin nanti ada pendampingan dari Kementerian Agama dan begitu. Betul ya. Kalau kemudian dipasrahkan ke beliau, kan pengasuh-pengasuh pondok pesantren tidak mungkin sama. Ada yang memang beliau dalam mengasuh pondok pesantren tidak terlalu ngurusi lah urusan seperti itu. Seperti yang penting saya mengabdi untuk santri saya diajari tentang akhlakul karimah, bagaimana kelak ketika besar akan menjadi orang yang baik, orang yang berguna, orang yang bermanfaat gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika nanti dipasrahi sama beliau kepada pengasuh pondok pesantren yang seperti itu, bisa jadi terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu, yang betul-betul akan membina generasi muda bangsa tidak mendapatkan bantuan, sementara yang lain yang pintar dalam mengolah itu akan mendapatkan bantuan. Ya. Kembali kepada Iksas ya, dalam rangka menyambut
ulang tahun yang ke-33 ini, aktivitas apa yang akan dilaksanakan? Baik, karena memang sekarang di masa pandemi, sebetulnya kemarin kita ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh teman-teman. Yang pertama adalah akan mengadakan acara lomba membaca kitab Qiraatul Kutub Pondok Pesantren se-Kabupaten Bangkalan. Insya Allah akan ditempatkan di aula Pondok Pesantren Salafiyah Sa'idiyah Buduran Arosbaya. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 3 ya. Kemudian selanjutnya adalah andai kata tidak pandemi, akan dilaksanakan pameran tentang ke-NU-an, kiprah ke-NU-an dan kepahlawanan dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Tapi berhubung masih dalam masa pandemi, setelah dipertimbangkan oleh teman-teman, ini tidak bisa kita laksanakan untuk tahun ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengadakan santunan untuk fakir miskin dan anak yatim, dan yang terakhir nanti akan ada acara puncak Harlah Ikhsas ya, yang insya Allah akan ada pelaksanaan seremonial dan teatrikal terhadap keberadaan Ikhsas yang telah berumur sampai 33 tahun. Insya Allah akan dilaksanakan bersamaan dengan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Ya, walaupun urutannya tanggal 1, tetapi tanggal 22 kita laksanakan bersama dengan Hari Santri Nasional. Berkaitan dengan santunan ini, ya, khususnya yang anak yatim, saya ada beberapa teman yang insya Allah suka berderma kepada anak yatim. Nanti saya akan koordinasi mereka itu, akan saya bantu pada Ikhsas. Barangkali itu ya, temuan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Ketua Ikhsas. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan itu memberi manfaat, memperoleh pahala, dan bisa menjaga NKRI yang sangat moderat dalam kehidupan beragama ini. Ya. Dan semua ini akhirnya nanti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Kiai. Terakhir barangkali saya minta doanya Kiai. Insya Allah sekarang dalam proses pembebasan lahan, Kiai, Ikhsas akan membuat kantor sekretariat Ikhsas Bangkalan, kemudian sekaligus nanti di situ tempat Ikhsas Foundation yang akan menampung terhadap penderma-penderma yang akan mendermakan rezekinya untuk membantu teman-teman yang putus sekolah, yang putus di pesantren mondok ya, termasuk juga rencananya adalah sebagai bentuk pengejawantan terhadap wasiat As'ad itu juga akan dibuat lembaga pendidikan. Insya Allah tempatnya adalah di Suramadu ya, di akses Suramadu. Mudah-mudahan segera terlaksana. Sekarang sedang dalam proses pembebasan lahan. Insya Allah kami mohon doa restu dari semuanya, dari Pak Kiai dan semuanya. Mudah-mudahan Ikhsas tetap solid ke depan dan terus bisa membawa amanah di dalam mengemban wasiat Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Ahmad Faid As'ad Syamsul Arifin selaku inisiator dari pendirian Ikhsas, Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ada satu salam dari teman-teman. Salam di Ikhsas itu adalah salam berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.